Arena megah di Turki malam itu penuh sesak. Ribuan pasang mata tertuju ke lapangan voli, tempat Red Spark menghadapi klub raksasa tuan rumah. Sorak-sorai menggema. Sebagian mendukung tim tuan rumah. Sebagian lagi penasaran pada bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Set pertama berjalan ketat, lawan bermain dengan agresif, blok tinggi, dan serangan mematikan. Namun pada saat skor 10-9 untuk Red Spark, giliran Megawati melakukan servis. Tak ada yang menyangka, momen itu akan mengubah sejarah voli dunia. Pertama, Megawati melangkah ke garis servis. Bola di tangannya berputar pelan. Tatapan matanya dingin, penuh konsentrasi. Bong, ia melepaskan servis keras. Bola meluncur bagai petir, jatuh tepat di sudut lapangan. Pertama, penonton bersorak, namun masih menganggap biasa. Kelima, servis demi servis ia lepaskan. Kelima kalinya, bola menyambar di depan libero lawan yang bahkan tak sempat bergerak. Suasana stadion mulai berubah. Teriakan penonton tuan rumah pelan-pelan beralih menjadi keheningan. Ke-10, kini papan skor menunjukkan 29. 10 kali servis tanpa balas. Kamera televisi mulai fokus penuh padanya. Komentator hampir berteriak histeris. Ini gila. Megawati dari Indonesia. Dia bukan manusia. Ini mesin servis. Puncak yang mustahil. Pelatih lawan sampai 3 kali meminta time out, namun tetap tidak mampu menghentikan badai servis Megawati. Setiap kali ia melompat, seluruh stadion seperti menahan napas. Ke-15 membuat kapten lawan memukul lantai frustrasi. Pada ke-20, penonton berdiri. Bahkan fans lawan terpaksa bertepuk tangan, menyaksikan sesuatu yang tak pernah ada dalam sejarah voli profesional. Ke-25, rekor abadi. Megawati menarik napas dalam. Bola melayang tinggi. Ia melompat, memutar tubuh, dan melepaskan smash service yang terdengar seperti ledakan. Bola menukik tajam ke tengah lapangan lawan, menghantam lantai keras tanpa sentuhan siapapun. Stadion meledak dalam teriakan, 25 CONSECUTIVE Aces. World RECORD. Rekan setimnya langsung berlari memeluknya. Air mata beberapa pemain lawan bahkan terlihat. Tak percaya mereka menjadi saksi sebuah sejarah. Dampak sejarah. Megawati bukan hanya memenangkan pertandingan dengan skor telak, ia juga mencatatkan diri di buku sejarah voli dunia. Rekor 25 servis beruntun sebelumnya bahkan tidak pernah terbayangkan. Media internasional menulis judul besar, The Queen of Aces from Indonesia. Megawati Hangestri, petir dari Asia yang menggetarkan dunia. Bagi rakyat Indonesia, malam itu bukan sekadar kemenangan voli, tapi kebanggaan nasional. Nama Megawati Hangestri harum sebagai legenda. Babak baru, rekor yang mendunia. Begitu wasit meniup peluit tanda set berakhir, suasana stadion masih tidak terkendali. Kamera televisi menyorot wajah Megawati yang tersenyum lelah tapi penuh kepuasan. Ia bahkan tak percaya dirinya baru saja mencetak rekor mustahil. Viral di media sosial, beberapa detik setelah laga usai. Potongan video 25 servis beruntun langsung meledak di media sosial. Di Twitter, tagar tanda pagar Mega 25 jadi trending nomor 1 dunia. Di TikTok, cuplikan servis petirnya menembus jutaan views hanya dalam hitungan jam. Instagram dan YouTube banjir komentar dari pemain voli internasional. Banyak legenda voli dunia angkat bicara. Seorang pemain top Eropa menulis, "Saya sudah bermain voli 20 tahun, tapi tak pernah melihat servis seperti ini. Megawati bukan sekadar pemain, dia fenomena." Karir melambung. Federasi Voli Internasional segera memberi penghargaan khusus, menobatkan Megawati sebagai Ratu Servis dunia. Bahkan ESPN dan media olahraga Amerika menyiarkan ulang seluruh 25 itu sebagai highlight utama. Klub-klub Eropa dan Asia mulai meliriknya dengan kontrak fantastis. Namun, Megawati berkata tegas dalam wawancara, "Saya tetap fokus bermain untuk Red Spark dan tentu saja, untuk timnas Indonesia. Bangsa yang bangga." Di tanah air, masyarakat Indonesia merayakan seakan timnas baru saja meraih emas Olimpiade. Jalanan penuh mural wajah Megawati dengan tulisan, "Queen of Ace, Kebanggaan Nusantara." Presiden bahkan mengundangnya ke istana.
memberi penghargaan atas pencapaian luar biasa itu. Megawati hanya tersenyum rendah hati, berkata, "Semua ini untuk Indonesia, tantangan baru." Namun, sejarah tidak berhenti di situ. Keberhasilan 25S membuat banyak lawan penasaran sekaligus takut. Klub-klub dunia mulai menantang Red Spark dengan strategi khusus menghentikan servis Megawati. Di balik layar, pelatih Red Spark memberi peringatan. "Mega, mulai sekarang semua mata akan tertuju padamu. Mereka akan menyiapkan libero terbaik, bahkan 3 pemain sekaligus untuk menahan servis petirmu." Megawati mengangguk, tatapannya tajam. "Kalau begitu, biarkan mereka tahu. Badai tak bisa dihentikan." Rematch internasional, operasi menghentikan Megawati. Beberapa minggu setelah rekor 25S beruntun itu, dunia voli geger. Semua mata tertuju pada kabar besar. Red Spark dijadwalkan bertanding melawan Galatasaray, klub Turki yang merasa harga dirinya tercoreng akibat servis petir Megawati. Media menyebut laga itu sebagai Operation Stop Megawati, strategi gila Galatasaray. Di konferensi pers, pelatih Galatasaray berkata penuh emosi, "Kali ini kami sudah siapkan segalanya. Tidak akan ada lagi 25S. Kami akan memutus badai itu." Mereka mendatangkan libero terbaik Eropa, bahkan melatih formasi triple receiver hanya untuk menghadapi servis Megawati. Seluruh dunia penasaran, apakah Megawati masih bisa menembus pertahanan mereka? Pertandingan dimulai, arena kembali penuh sesak, sorak penonton bergemuruh. Set pertama berjalan seimbang, skor ketat 18-18. Lalu giliran Megawati melakukan servis. Stadion langsung sunyi. Semua menahan napas. Servis pertama, Megawati melompat. Tangan kanannya menyambar bola. Bong, bola meluncur cepat seperti petir. Namun kali ini libero lawan berhasil menyelamatkan dengan diving luar biasa. Penonton berteriak histeris. Akhirnya bisa diangkat. Tapi serangan balik Red Spark begitu cepat. Mereka tetap mencetak poin. Megawati tersenyum tipis. Mereka pikir badai berhenti hanya karena satu bola terangkat. Servis kedua, Megawati kembali bersiap. Kali ini ia mengubah arah. Bukan keras lurus, melainkan spin tajam ke sisi kiri. Libero lawan terkecoh. Bola jatuh menyentuh garis. Skor berubah 20-18. Penonton mulai tegang. Lawan sadar. Ini baru awal. Servis ketiga dan keempat. Megawati melepaskan 2 servis beruntun yang lagi-lagi menembus formasi triple receiver. Blok mental pemain Galatasaray mulai runtuh. Mereka saling menyalahkan di lapangan. Skor melejit 22-18. Suasana stadion berubah. Sorakan penonton tuan rumah meredup. Dominasi yang tak terhentikan. Meskipun tidak mencapai 25S seperti sebelumnya, Megawati tetap menorehkan 10S berturut-turut di laga itu. Lawan sudah benar-benar kewalahan. Komentator internasional berteriak, "Ini bukan tentang angka 25 lagi. Ini tentang dominasi mutlak." Megawati adalah mimpi buruk bagi siapapun yang berani menantangnya. Akhir pertandingan, Red Spark menang telak 3-0. Galatasaray harus mengakui kekalahan untuk kedua kalinya. Wajah-wajah pemain mereka tertunduk. Sementara Megawati kembali dielu-elukan bak ratu di lapangan. Pesan Megawati, dalam wawancara pasca pertandingan. Megawati berkata, "Saya tidak bermain untuk memecahkan rekor semata. Saya bermain untuk memberi inspirasi. Selama ada kerja keras, tidak ada yang mustahil." Kalimat itu menjadi kutipan viral di seluruh dunia. Final dunia, Megawati vs Amerika Serikat. Turnamen internasional terbesar musim itu mencapai puncaknya. Red Spark berhasil menembus final dan akan menghadapi raksasa dunia, tim Amerika Serikat. Tim dengan sejarah juara dan barisan bintang kelas dunia. Arena megah di Jepang dipenuhi 30.000 penonton. Ribuan bendera Amerika berkibar. Sementara supporter Indonesia datang dengan teriakan penuh semangat. "Mega, Mega, Indonesia, kekuatan Amerika." Amerika datang dengan kekuatan penuh. Speaker andalan mereka, Iron Spiral, dikenal memiliki spike sekeras 120 km per jam. Setter mereka disebut otak jenius, mampu membaca arah bola dengan presisi. Pelatih Amerika berkata arogan sebelum pertandingan, "Megawati pemain bagus, tapi voli bukan soal satu orang.
Tim kami terlalu kuat untuk ditaklukkan. Set pertama, kejutkan dunia. Begitu laga dimulai, Amerika langsung unggul cepat 10-5. Serangan mereka bagaikan badai. Namun saat giliran Megawati melakukan servis, suasana berubah. Es pertama, bola menukik deras. Libero Amerika terpental. Es kedua, bola spin menyentuh net lalu jatuh licin di depan setter lawan. Dalam waktu singkat, Red Spark menyamakan skor 10-10. Penonton Indonesia melonjak berdiri. Amerika mulai gelisah. Pertarungan sengit, set demi set berlangsung bak perang. Amerika unggul di blok tinggi. Red Spark mengandalkan kecerdikan Megawati. Spike petirnya menembus double block, membuat komentator berteriak, "Si breaks the wall again." Pada set ketiga, Amerika mencoba mengunci Megawati dengan 3 bloker sekaligus. Namun Mega cerdas. Ia pura-pura spike, lalu mengirim tip lembut. Bola jatuh tepat di tengah. Tak terjangkau siapapun. Stadion bergemuruh. Set penentuan. Skor imbang 2-2. Final masuk ke set kelima. Penonton menahan napas. Amerika unggul 13-12. Hanya butuh 2 poin untuk juara. Lalu giliran Megawati melakukan servis. Servis pertama. S. Skor 13-13. Servis kedua. Bola keras ke pojok. Libero Amerika gagal mengangkat. S lagi. Skor 14-13. Kini match point untuk Red Spark. Servis terakhir. Megawati menatap bola di tangannya. Seluruh stadion berdiri. Ia melompat tinggi. Mengayunkan tangan dengan tenaga penuh. Boom. Bola meluncur bagai meteor. Jatuh tepat di garis belakang. S. Stadion meledak. Red Spark memenangkan final dengan skor 15-13. Megawati menjadi pahlawan. Mencetak 3 S terakhir yang mengakhiri laga paling dramatis dalam sejarah voli dunia. Sejarah baru. Media dunia menulis. Megawati Hangestri, Queen of Volleyball. From Indonesia to the world. The Estat Conquered America. Megawati berdiri di podium. Medali emas menggantung di lehernya. Dengan bendera merah putih di pundaknya. Ia meneteskan air mata. Ini bukan hanya kemenangan saya. Ini kemenangan Indonesia. Setelah menjadi juara dunia, legenda baru, kemenangan dramatis Red Spark atas Amerika Serikat menjadi berita utama di seluruh dunia. Media Jepang, Eropa, hingga Amerika sama-sama menulis nama yang sama di halaman depan. Megawati Hangestri, Queen of S. Banyak yang menyebut final itu sebagai salah satu pertandingan voli terbaik sepanjang masa. Bahkan ESPN menobatkannya sebagai The Match of the Century. Ikon global. Dalam waktu singkat, Megawati berubah dari pemain bintang menjadi ikon internasional. Majalah Time menempatkannya di sampul dengan judul The Power of S from Indonesia. Sponsor global berdatangan, brand olahraga, minuman energi, hingga maskapai penerbangan berebut menjadikannya duta. Anak-anak di Asia dan Eropa mulai meniru gaya servisnya. Bahkan menyebutnya Mega Serve. Tantangan hidup baru. Namun di balik gemerlap popularitas, muncul tantangan berat. Tekanan ekspektasi. Semua orang kini menuntut Megawati selalu tampil sempurna. Kehidupan pribadi. Ia kesulitan menemukan waktu untuk dirinya sendiri. Karena jadwal pertandingan, iklan, dan wawancara begitu padat. Rivalitas baru. Pemain-pemain top dunia mulai menganggap Megawati sebagai target utama. Pelatih Red Spark berpesan, Mega, menjadi juara itu sulit, tapi mempertahankannya, itu jauh lebih sulit. Kembali ke Indonesia, saat pulang ke tanah air, Megawati disambut bak pahlawan. Ribuan orang memenuhi bandara dengan bendera merah putih. Ia dijemput langsung oleh Presiden di istana. Megawati terharu, lalu berkata di depan rakyat, "Saya hanyalah seorang anak bangsa yang berusaha memberi yang terbaik. Jika saya bisa, kalian semua juga bisa. Jangan pernah berhenti bermimpi." Kata-kata itu menginspirasi jutaan anak muda Indonesia. Bayangan masa depan. Meski telah menjadi legenda hidup, Megawati tahu perjalanannya belum berakhir. Olimpiade sudah menanti. Begitu pula liga-liga besar dunia. Di kamar pribadinya, ia menatap medali emas yang tergantung, lalu menggenggam bola voli. Perjalanan masih panjang. Dunia belum melihat semua badai yang bisa aku lepaskan. Menuju Olimpiade. Badai dari Indonesia. Mimpi besar.
Setelah menaklukkan Amerika di final dunia, Megawati Hangestri kini punya tujuan berikutnya, membawa timnas Indonesia ke Olimpiade. Selama ini, voli putri Indonesia jarang diperhitungkan di level dunia. Namun kehadiran Megawati mengubah segalanya. Dunia mulai menoleh. Sponsor dan federasi memberi dukungan besar. Pelatih timnas berkata penuh semangat. Dengan Megawati, kita bukan lagi penonton. Kita datang ke Olimpiade untuk bersaing. Lawan baru di Olimpiade. Undian grup menempatkan Indonesia dalam grup neraka bersama Jepang dengan speaker fenomenal, Aiko, dijuluki Samurai Spike. Tiongkok tim dengan blok raksasa, dipimpin Zhang, The Iron Wall. Brasil tim juara dunia, terkenal dengan pertahanan tak tertembus. Media menyebut Indonesia akan kesulitan. Namun Megawati hanya tersenyum. Tak peduli siapa lawannya, badai tetap badai. Pertandingan pertama Indonesia vs Jepang. Laga pertama mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah, Jepang. Stadion penuh. Sorakan Aiko. Aiko menggema. Namun Megawati menjawab dengan aksi luar biasa. Spike petirnya menembus blok ganda. Servis kerasnya membuat libero Jepang kewalahan. Skor akhir, Indonesia menang 3-1. Aiko, speaker andalan Jepang, mendekati Megawati setelah pertandingan. Dengan senyum hormat ia berkata, "Mega, kau benar-benar badai. Aku ingin rematch di final." Pertandingan kedua, Indonesia vs Tiongkok. Tiongkok datang dengan blok setinggi tembok besi. Zhang, sang Iron Wall, percaya diri berkata, "Tak ada Spike yang bisa melewati kami." Namun Megawati menjawab di lapangan. Ia mencetak 15 poin hanya dari Spike, mematahkan blok-blok tinggi Tiongkok. Set penentuan ditutup dengan servis es keras ke sudut, membuat Zhang terdiam. Skor, Indonesia 3-2 Tiongkok. Penonton dunia tak percaya, Indonesia mengalahkan raksasa Asia. Pertandingan ketiga, Indonesia vs Brasil. Brasil adalah monster sebenarnya, tim yang selalu jadi langganan juara. Mereka terkenal dengan libero tangguh dan pertahanan baja. Pertandingan berjalan menegangkan. Poin saling kejar. Brasil unggul 2-1 di set awal. Namun di set keempat, Megawati mengamuk. 5S beruntun. 3 blok sukses menahan spike keras Brasil. Match point ditutup dengan spike keras yang membuat bola terpental ke tribun penonton. Indonesia menang 3-2. Media menulis, "The Miracle of Indonesia." Menuju perempat final. Dengan 3 kemenangan sempurna, Indonesia lolos ke babak perempat final sebagai juara grup. Seluruh dunia kini memandang serius. Komentator berkata, Indonesia bukan lagi kejutan. Mereka adalah ancaman nyata. Dan Megawati, dialah alasan utamanya. Olimpiade, jalan terjal menuju emas. Perempat final, Indonesia vs Italia. Italia dikenal dengan pertahanan rapat dan setter kelas dunia. Banyak yang meremehkan Indonesia, mengira perjalanan mereka akan berhenti di sini. Namun Megawati tampil gila-gilaan. Di set pertama, ia mencetak 8 poin berturut-turut lewat spike keras. Italia sempat bangkit di set kedua, tapi Mega membalas dengan 4S beruntun. Set ketiga dan keempat ditutup Indonesia dengan keunggulan tipis. Skor, Indonesia 3-1 Italia. Indonesia resmi masuk semifinal Olimpiade untuk pertama kalinya dalam sejarah. Semifinal, Indonesia vs Tiongkok rematch. Zhang dan tim Tiongkok menuntut balas. Mereka menyiapkan strategi khusus untuk menghentikan servis petir Megawati dengan 3 receiver sekaligus. Pertandingan berlangsung ketat. Set pertama dimenangkan Tiongkok 25-22. Set kedua, Indonesia bangkit lewat blok Megawati yang menghentikan spike Zhang. Skor 25-23. Set ketiga, Megawati mencetak es di momen krusial untuk menang 28-26. Set keempat, Zhang membalas dengan spike keras. Skor 25-20. Skor imbang 2-2. Set penentuan jadi neraka. Pada skor 14-13 untuk Indonesia. Match point, Megawati bersiap melakukan servis. Seluruh stadion menahan napas. Ia melompat, melepaskan bola keras menyilang. Indonesia menang 15-13. Mega berlutut di lapangan. Air mata menetes. Indonesia masuk final Olimpiade. Final Olimpiade, Indonesia vs Jepang.
Seperti yang diimpikan Aiko, lawan di final adalah Jepang, tuan rumah Olimpiade. Stadion penuh dengan sorakan, Nippon, Nippon. Set pertama, Jepang unggul cepat. Aiko bermain luar biasa. Spike tajamnya sulit dihentikan. Jepang menang 25-20. Set kedua, Indonesia bangkit. Megawati mencetak 10 poin hanya di set ini. Spike petirnya membuat blok Jepang runtuh. Skor 25-21 untuk Indonesia. Set ketiga, pertarungan makin sengit. Kedua tim kejar-kejaran poin. Di akhir set, Aiko menutup dengan tip cerdas. Jepang menang 26-24. Set keempat, Indonesia dalam tekanan. Tapi Megawati tak menyerah. Ia mengeluarkan semua kemampuannya spike, blok, dan servis. Skor 25-22 untuk Indonesia. Skor total imbang 2-2. Final Olimpiade masuk ke set kelima penentuan. Set kelima, duel abadi. Stadion gemuruh. Skor ketat 12-12. Aiko mencetak poin dengan spike. 13-12 Jepang. Megawati membalas dengan es. 13-13. Aiko lagi-lagi spike. 14-13 Jepang. Match point untuk Jepang. Namun Megawati menunjukkan mental baja. Ia spike keras. Blok Jepang terpental. 14-14. Red Spark Timnas Indonesia dapat giliran servis. Mega maju ke garis. Servis pertama. S. 15-14 untuk Indonesia. Servis kedua. Mega lompat. Ayunan penuh. Bola menghantam garis belakang. S lagi. Skor 16-14. Indonesia juara Olimpiade. Sejarah emas. Stadion terdiam sejenak. Lalu meledak dalam sorakan. Bendera merah putih berkibar. Timnas Indonesia menari kegirangan di lapangan. Megawati menangis di podium saat emas Olimpiade dikalungkan ke lehernya. Ia menggenggam medali itu erat. Lalu berkata, "Hari ini bukan hanya sejarah bagi saya, tapi sejarah bagi Indonesia." Dunia tahu, voli Indonesia ada di puncak. Aiko mendekatinya, tersenyum meski kalah. "Mega, kau memang badai yang tak bisa dihentikan." Setelah Olimpiade, legenda yang diuji. Kehidupan baru. Kemenangan Olimpiade membuat Megawati Hangestri resmi jadi legenda hidup. Namanya masuk Hall of Fame voli dunia. Klub-klub Eropa menawarinya kontrak puluhan miliar. Fans dari berbagai negara memujanya sebagai Queen of Ice. Namun di balik gemerlap, Megawati menghadapi kenyataan pahit. Hidup sebagai legenda bukanlah hal mudah. Tekanan mental, ekspektasi publik begitu tinggi. Setiap kali ia turun ke lapangan, semua orang berharap servisnya tetap sempurna, spike-nya tetap mematikan. Di media sosial, komentar seperti, "Mega harus selalu mencetak es. Kalau tidak ada 20 poin dari Mega, Indonesia kalah." Lama-lama hal itu membebani pikirannya. Megawati mulai merasa kehilangan kebebasan untuk menikmati permainan. Cedera yang menguji. Suatu ketika di Liga Korea, saat melakukan lompatan tinggi untuk spike, Megawati salah mendarat. Ia terjatuh keras. Lututnya terasa nyeri. Stadion hening. Dokter tim segera masuk, dan ia harus digotong keluar lapangan. Diagnosis, cedera ligamen ringan. Butuh istirahat 3-4 bulan. Media heboh. Dunia khawatir. Apakah badai Megawati akan berhenti di sini? Munculnya generasi baru. Saat Megawati istirahat, dunia voli melahirkan bintang muda baru. Aiko dari Jepang makin matang. Menjadi kapten timnasnya. Zhang dari Tiongkok kembali dengan kekuatan ganda. Kini dijuluki The Great Wall 2.0. Dari Eropa, lahir speaker muda asal Serbia bernama Lidija Vukovic, dijuluki Iron Hammer Girl. Mereka semua terang-terangan berkata, "Kami ingin mengalahkan Megawati." Waktunya legenda lama digantikan. Kebangkitan. Di ruang rehabilitasi, Megawati berjuang keras. Fisioterapi menyakitkan. Latihan fisik berat. Namun ia tak menyerah. Dalam hati ia berkata, "Kalau aku berhenti sekarang, semua perjuangan ini sia-sia. Aku bukan hanya bermain untuk diriku, tapi untuk Indonesia." Ia mulai kembali latihan servis ringan, lalu spike kecil, hingga akhirnya bisa melompat lagi. Publik menantikan comeback-nya. Comeback sang legenda. 6 bulan kemudian, Megawati kembali ke lapangan dalam laga eksibisi Indonesia vs Jepang. Stadion penuh. Semua menunggu, apakah badai itu masih ada.
Saat giliran Megawati melakukan servis, ia tersenyum tipis. Bola dilambungkan. Bom, es langsung di percobaan pertama. Penonton melonjak berdiri, bersorak histeris. Mega is back. Bayangan pertarungan baru. Megawati sadar, perjalanan belum selesai. Ia kini bukan hanya legenda, tapi juga target bagi generasi muda. Di depan, ia akan menghadapi Aiko, Zhang, dan Vukovic dalam duel-duel baru. Di ruang ganti, ia menatap bola voli dan berkata pelan, badai mungkin sempat mereda, tapi kini saatnya kembali menghantam dunia. Era rivalitas baru, tahta yang diperebutkan, 3 rival besar. Setelah comeback dari cedera, Megawati kembali menjadi sorotan. Namun, kini ada 3 lawan yang berambisi menjatuhkannya dari singgasana. 1. Aiko, Samurai Spike Jepang, semakin matang. Kini kapten timnas Jepang. Speed dan ketepatannya nyaris sempurna. 2. Zhang, The Great Wall 2.0 Tiongkok, blok terkuat di dunia. Kini lebih cepat dan lebih tinggi. Ia berkata, lebih besar dari tidak ada bola yang bisa melewati tembokku. Bahkan Spike Megawati. 3. Lidija Vukovic Iron Hammer Girl Serbia. Speaker muda berusia 19 tahun dengan kekuatan brutal. Disebut sebagai penerus legenda Tiongkok, Langping. Aku tumbuh dengan menonton Megawati. Tapi sekarang, aku ingin mengalahkannya. Pertarungan pertama, Megawati vs Aiko. Turnamen Asia menjadi panggung duel klasik. Jepang vs Indonesia. Aiko vs Megawati. Aiko tampil eksplosif. Spike cepatnya membuat Indonesia kewalahan. Megawati membalas dengan servis keras dan blok penting. Pertandingan berlangsung hingga 5 set. Di set penentuan, skor 14-14. Aiko spike keras. Tapi Megawati membaca arah. Blok sempurna. Skor 15-14 untuk Indonesia. Mega lalu menutup dengan es. Indonesia menang. Aiko tersenyum pahit. Kau masih ratu. Tapi suatu saat, aku akan mengambil tahtamu. Pertarungan kedua, Megawati vs Zhang. Di kejuaraan Asia, Indonesia bertemu Tiongkok. Zhang siap membuktikan ucapannya. Sepanjang pertandingan, spike Megawati terus diblok oleh Zhang. Ia frustrasi. Skor tertinggal jauh. Namun di akhir set ketiga, Megawati mengubah strategi. Ia pura-pura spike keras, lalu tip lembut melewati tangan Zhang. Itu menjadi titik balik. Indonesia bangkit. Megawati mencetak 6 poin terakhir. Skor akhir, Indonesia 3-2 Tiongkok. Zhang menatap tajam sambil berkata, Mega, ini belum selesai. Aku akan menunggu rematch di Olimpiade berikutnya. Pertarungan ketiga Megawati vs Vukovic. Laga eksibisi dunia mempertemukan Indonesia vs Serbia. Semua menanti duel Megawati legenda vs Vukovic bintang muda. Vukovic menghantam bola dengan spike brutal, bahkan membuat libero Indonesia terpental. Megawati membalas dengan servis keras yang membuat Serbia kebingungan. Setiap poin seperti perang. Penonton berdiri sepanjang laga. Di akhir set kelima, skor 17-16 untuk Indonesia. Megawati maju ke garis servis. Ia menatap Vukovic dan berkata pelan, selamat datang di dunia badai. Indonesia menang. Vukovic menghampirinya usai pertandingan. Tersenyum. Kau inspirasiku, Mega, tapi suatu hari nanti, aku yang akan menggantikanmu. Bayangan masa depan. Megawati tahu usianya sudah tak muda lagi di dunia voli. Tapi ia juga tahu, tahta seorang legenda bukan hanya soal umur, melainkan soal mental. Di ruang konferensi pers, ia berkata, aku tidak takut generasi baru. Justru aku bangga, karena badai bukan untuk menghancurkan. Badai ada untuk melahirkan badai-badai berikutnya. Penonton terdiam, lalu bertepuk tangan panjang.